janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Selamat pagi sahabat-sahabat Kristus. Pagi ini kita kembali akan merenungkan satu ayat lanjutan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 5 yang berbunyi, "Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama." Sahabat-sahabat Kristus, dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 5 ini, kita melihat langkah awal dari penciptaan yang diatur oleh Tuhan. Dalam ayat ini, Allah menamai terang sebagai siang dan gelap sebagai malam. Penamaan ini menunjukkan kekuasaan dan otoritas Allah sebagai pencipta yang menentukan apa yang baik dan benar. Dengan menamai terang dan gelap, Allah juga memberikan makna dan tujuan bagi kedua unsur itu. Secara permanen memisahkan keduanya sehingga menciptakan ritme waktu yang dikenal sebagai hari. Penting untuk mencatat bahwa penciptaan siang dan malam adalah bagian dari proses yang lebih besar, di mana Allah membawa keteraturan dari kekacauan. Pagi dan petang tidak hanya sekadar penanda waktu, tetapi juga menggambarkan siklus kehidupan di bumi. Sebagai umat Tuhan, kita diingatkan bahwa setiap hari yang baru adalah kesempatan untuk merenungkan kasih dan kebesaran Allah yang tidak hanya menciptakan cahaya, tetapi juga mengatur segala sesuatu sesuai dengan rencananya. Lalu bagaimana pengertian tentang siang dan malam dapat membentuk cara kita melihat ritme dalam hidup kita? Pengertian tentang siang dan malam dalam konteks Alkitabiah dapat menggambarkan ritme kehidupan yang ditentukan oleh Tuhan. Dalam Alkitab, siang sering diartikan sebagai waktu untuk bekerja dan melakukan hal-hal baik, sementara malam dipandang sebagai waktu istirahat dan refleksi. Dalam kitab Kejadian, Tuhan menciptakan terang dan memisahkannya dari gelap, yang dijelaskan dalam bacaan kita Kejadian pasal 1 ayat 5. Tuhan menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Hal ini menunjukkan adanya struktur dan tujuan di balik ritme siang dan malam. Eksplorasi terhadap siang dan malam dapat menjadi pengingat tentang pentingnya keseimbangan dalam hidup kita. Sebagai contoh, menghabiskan waktu di siang hari untuk bekerja dan melayani sesama, sementara malam hari digunakan untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 148 yang berbunyi, "Malam dan pagi dalam ingatanku, aku merenungkan hukum-Mu." Dengan memahami ritme ini, kita diajak untuk hidup dalam keseimbangan yang sehat, menjalani setiap hari dengan penuh semangat dan menyisihkan waktu untuk beristirahat serta berdoa. Semoga kita terus merasakan kasih dan bimbingan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ajarlah saya untuk menghargai ritme siang dan malam dalam hidup saya, dan membimbing saya agar dapat menggunakan waktu dengan bijaksana. Kiranya setiap hari saya dapat menemukan waktu untuk melayani dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.